Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pamurian yang kami cintai dan kami banggakan yang menyaksikan acara podcast kita pada sesi ini pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. Pamurian yang kami hormati, pada sesi kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber. Narasumber kali ini sengaja kami hadirkan dari satker atau dari institusi lain. Institusi lain tapi sesungguhnya sangat dekat dengan pengadilan agama. Dekat secara historis, nanti akan saya tanyakan, bahkan dekat secara geografis. Pengadilan agama Mentok dengan satker yang beliau pimpin berhadapan di komplek perkantoran Pemda Bangka Barat. Kita sapa langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat, Bapak Haji Sarifuddin SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, segar ya? Segar. Perjalanan tidak terlalu jauh ya sampai ke studio podcast ya? Hanya 20 langkah. 20 langkah. Berjalan kaki. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa letak geografis kantor kami berhadapan. Nah, ini terhadir di tengah kita Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat. Pak Morian dan kita semua yang hadir di studio ini tentu ingin mengenal beliau lebih dekat sebelum nanti ada hal-hal yang kita bahas. Untuk itu kami mohon perkenan Pak Kepala untuk ya ta'aruf ya, dengan pamurian semuanya. Ya, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ta'aruf itu dalam pengertian saling kenal mengenal. Yang mau dikenalkan lembaganya apa pribadinya? Pribadinya. Pribadinya. Kalau pribadinya ya nama tadi sudah disebutkan. Kami bertugas selaku kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat ini sudah 3 tahun. Di mana dalam pelaksanaan tugas sebelum ke sini kami pernah kepala Kemenak Kabupaten Bangka Selatan kurang lebih 5 tahun. Dan secara pribadi kami memiliki 3 anak ya, dan istri 1. Lahir kalau saya sendiri itu di Tanjung Sakti. Tanjung Sakti wilayah mana Pak Kepala? Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dan di Bangka ini di Bangka Belitung sejak CPNS itu tahun 1996. 1996 CPNS pertama ya. Bertugas langsung ke Bangka atau di Belitung? Oh, di Belitung ya. Di salah satu kecamatan di Belitung, Kecamatan Membalong. Pindah-pindah juga, pernah di Kelapa Kampit, di Kecamatan Dendang. Tahun 2002 gitu, pindah ke Pangkal Pinang. 20 tahun terakhir berkarir di Pulau Bangka. Ya. Setelah sebelumnya di Pulau Belitung ya. Sudah malang melintang lah di Bangka Belitung. Kalau riwayat pendidikan barangkali untuk motivasi kami dan pamorian juga. Ya. Saya itu dilahirkan di daerah yang ya heterogen ya.
orang Tanjung Sakti itu kalau nama nama saya itu termasuk nama yang tidak familiar di Tanjung Sakti, Sarifudin. Yang familiarnya itu Hilarius, Paulus, Oh, Alexius, kira-kira gitu, iya, iya. Yesus gitu ya. Oke. Karena di sana eh, ada gereja tertua di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan bahkan ya? Iya, gereja tertua di Sumatera Selatan itu ada di Tanjung Sakti. Nah, itu dekat sekali dengan kampung saya. Setiap hari saya lewat. Tapi saya sekolah di sekolah dasar negeri, bukan di sekolah misi kayak Saperius, bukan. Nah, tapi guru saya mulai dari wali kelas, kepala sekolah pada waktu SD itu ya Katolik. Makanya waktu saya hijrah, artinya pindah sekolah ke Palembang, itu di SMA-nya SMA Bina Warga. Kemudian saya kuliah di IAIN Raden Fatah Palembang. Ini pernah pengalaman lucu. Waktu saya kuliah itu pernah sakit, Pak Ketua. Sakit ringan, jadi ada, kalau bahasa Bangka itu mata ikan Oh iya ya, paham saya. di telapak kaki. Jadi saya ke rumah sakit umum Palembang, kata dokter harus dibuang. Jadi kayak operasi ringan lah, kayak buang kutil gitu kan. Jadi sebelum di bios lokal itu dia ngobrol, ini kamu mahasiswa YN ya? Kok lahirnya, kok orang Tanjung Sakti masuk YN gitu? Kaget dia. Ini kenapa Pak? Katanya banyak orang Tanjung Sakti itu di Palembang ini ya, di Saperius, di apa tuh, Metodis ya, ya artinya tidak familiar, Iya. dia merasa begitu. Jadi saya dilahirkan artinya dalam lingkungan yang heterogen sekali soal agama, sehingga itu menjadi bekal saya dalam menempuh kehidupan ini, bahwa kita harus menerima setiap perbedaan. Jadi keberagaman, kemudian moderasi dalam berpergaulan memang sudah muncul dari pengalaman sejak dari kecil ya di tanah kelahiran Pak Kepala ya. Ya. Kemudian menempuh pendidikan menengah masih di Lahat atau Di Palembang. di Palembang ya. Termasuk jenjang akademisnya ya. Di UIN sekarang, UIN Raden Fatah ya. Ya sekarang UIN. Nanti waktu pasca sarjana juga saya di UIN Palembang sudah UIN. Oh, sudah UIN ya. Kalau waktu S1 dulu masih YN kan. Program S2-nya di UIN itu kan tahun 2007 selesainya. Ya, oke. Kemudian Pak Kepala, tadi di Mukodimah saya sudah menyampaikan ke pamorian semua bahwa secara historis, sejarah, bahwa pengadilan agama dan Kementerian Agama, dulu bernama Departemen Agama, itu tidak bisa dipisahkan, dan itu adalah fakta sejarah mulai dari zaman Hindia Belanda. Nah, bahkan hanya beberapa dekade terakhir kemudian pengadilan agama ya satu atap bersama pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung. Nah, bisa diceritakan, saya yakin ini dengan pengalaman apalagi CPNS sejak tahun 96, pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait secara historis antara pengadilan agama dan Kementerian Agama. Kami persilakan Pak Kepala. Ya, memang Kementerian Agama atau Departemen Agama dulunya, termasuk saya waktu CPNS itu kan ada formasi pilihan untuk CPNS waktu itu menjadi hakim atau cakim ya, atau menjadi penghulu atau calon penghulu. Tapi entah kenapa saya waktu itu ikut calon penghulu gitu. Oh. Nah, tapi teman-teman saya di Fakultas Syariah pada waktu itu banyak yang mengikuti tes cakim. Dan karena memang formasinya masih dalam satu rumah. Iya. Rekrutmennya Di Kementerian ya Agama. di Kementerian Agama. Karena pengadilan agama itu dulu kan
salah satu Direktorat Jenderal Iya. Eselon 1. Nah, dalam perjalanannya itu tahun 2006 secara komprehensif, 2006 itu secara total gitu, semua apa itu sumber daya manusia, semua aset Kementerian Agama atau Kementerian Agama itu dialihkan ke Mahkamah Agung. Iya. Kalau tidak salah itu sejak keluarnya undang-undang tentang peradilan ya. Iya. Kalau salah undang-undangnya tahun 2004. 2004 ya. 2004, dan secara total pengalihan itu saya tahu itu tahun 2006 itu sudah semua aset, SDM dan lain-lain itu sudah pindah ke Mahkamah Agung. Tetapi secara historis artinya ya Kementerian Agama dengan pengadilan agama itu ya seperti saudara kandung, artinya dilahirkan dalam induk yang sama. Artinya yang namanya saudara kandung walaupun sudah merantau atau sudah menikah, kalau orang bujangan atau gadis gitu, tentu dia tidak akan pernah lupa dengan saudara kandung. Dan secara kebetulan secara geografis di Bangka Barat kantor kita berseberangan persis gitu ya. Dan kebetulan juga artinya tusi kita itu fungsi ya, bukan tusi. Fungsi kita itu sama sebenarnya terkait dengan ya, fungsi agama. Cuma kewenangannya saja yang berbeda. Kalau pengadilan agama tentu kewenangan di bidang peradilan. Kalau kami tentu dalam bidang pelayanan agama. Kalau ada pelayanan agama artinya pelayanannya itu bukan hanya Islam. Iya. Kalau pelayanan agama tentu pelayanannya ya proses peradilan ya umat agama Islam. Iya, sesuai dengan asas personalitas ya. Fungsi umumnya sama, fungsi agama. Saya kira itu. Ya, dan barangkali kita pun merasa ya sebagai pimpinan Satker meskipun dengan Satker yang berbeda, tetapi tadi itu karena fungsi kita sangat terkait, apalagi secara historis kita punya keterkaitan yang sangat dekat, sehingga rasa-rasanya Pak Kepala punya banyak kawan hakim pengadilan agama, saya pun punya kawan kuliah banyak di Kementerian Agama. Ya karena dari rumah yang sama bahkan ya, dari IAIN, lebih mengerucut lagi Fakultas Syariah. Jadi itu yang Pak Kepala Kantor Kementerian Agama sampaikan tadi, Pak Murian, bahwa keterikatan antara Pengadilan Agama dan Kementerian Agama ini sangat erat. Bahkan sering orang salah menafsirkan kami ketika dalam suatu perkenalan melalui orang lain. Nah, orang kawan ini akan memperkenalkan saya ke orang lain. Orang itu menyampaikan, saya sudah kenal dengan Pak Sarif katanya. Ada yang saya temui. Orang udah cerita, dia nyangka saya adalah bapak. Apalagi kebetulan kita punya nama yang sama dan memimpin Satker yang ada embel-embel agama di belakangnya. Nah, ini bukan satu kebetulan ya. Saya kira ini memang jalan yang harus kita tempuh, dan pamurian semuanya, dan jalan yang akan kami tempuh berikut adalah menandatangani MOU kerjasama antara Pengadilan Agama Mentok dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat. MOU antara dua lembaga ini sangat diperlukan, dan ini juga terkait dengan stakeholder terkait, para pencari keadilan kalau di Pengadilan Agama dan yang mendapat layanan dari Kementerian Agama. MOU ini kemudian kami bingkai menjadi sebuah inovasi bagi kami yang disingkat Lakupade. Nah, ini Lakupade ini adalah sebuah adagium atau ungkapan dalam bahasa Bangka yang maknanya sudah saya sampaikan, sudah saya bilang. Lakupade ini singkatan, ini layanan
koordinasi untuk validasi akte cerai dengan SIMKAH. Nah, kalau akte cerai, saya kira pemorian kita semua sudah paham maksudnya, bahwa akte cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama untuk menjelaskan status marital seseorang bahwa dia adalah duda atau janda. Tapi kalau SIMKAH ini sebagian orang mungkin sudah pernah mendengarnya, tetapi mungkin sebagian yang lain masih belum paham ini istilah ini. Apa ini Pak Kepala ini istilah SIMKAH ini? Sistem informasi manajemen nikah. Sistem informasi manajemen nikah ya. Ya. Jadi berbasis aplikasi tentunya ya. Ya, berbasis web. Berbasis web. Ininya apa saja yang diatur di SIMKAH nih? Kalau boleh kami tahu Pak Kepala. Ya, dia itu bukan diatur sebenarnya, tapi berupa layanan ya. Layanan dalam hal penerbitan buku nikah, yang mana sudah terintegrasi semestinya itu dengan layanan Dukcapil. Itu yang saya pahami terkait dengan status kependudukan seseorang ya. Dan sistem sekarang di SIMKAH itu artinya tidak akan bisa dicetak buku nikah itu kalau belum melalui proses input data melalui SIMKAH tadi. Sehingga tidak, untuk menghindari itu adanya pemalsuan identitas dan seterusnya. Karena kalau nik orang itu diklik di situ tidak muncul statusnya atau muncul berbeda dengan yang pengakuan atau syarat formal yang diterima oleh KUA bisa ditolak. Nah, artinya bisa diindikasikan ya KTP atau apapun dokumen atau buku akte kelahiran atau kartu keluarga ya, tidak sesuai datanya berdasarkan nik, maka otomatis artinya dia ya ditunda dulu pemberian buku nikahnya, karena harus ditelusuri dulu kebenaran data yang bersangkutan. Kan data itu bisa menyangkut ya status perkawinan, apa benar ya bujangan atau jejaka ya, atau dia orang tuanya siapa, itu kelihatan semua kan. Ya artinya SIMKAH ini khusus dia untuk aplikasi yang diterapkan untuk mendapatkan buku nikah. Validasi ya, validasi data ya. Data orang yang akan menikah, dan tentu orang tidak bisa bermain-main dengan menyampaikan informasi palsu atau informasi tidak tepat terkait data-data personalnya. Ya, oke. Nah, ini informasi baru untuk kita tentang SIMKAH ya. MOU ini tentu diharapkan nanti kita dapat bertukar informasi, bertukar data juga. Nah, sehingga dapat membantu masyarakat terkhusus di Bangka Barat ya, baik mereka menggunakan layanan dari Pengadilan Agama Mentok maupun menggunakan layanan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat ya. Selanjutnya Pak Kepala Kantor, terkait fenomena nikah siri. Nikah siri di Bangka Barat ini, dalam beberapa data non formal yang kami dapat dan termasuk data di tahun 2021 kami menyidangkan perkara isbat nikah itu 31 perkara. Untuk jumlah penduduk yang tidak terlalu besar ya, Bangka Barat itu sebenarnya tinggi, dan itu pun dalam analisa kami masih banyak di luaran sana yang tidak mendaftarkan perkaranya sebagai permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Ini mungkin bisa terkait akses yang jauh ataupun lebih kepada kesadaran hukum yang rendah. Nah, menyikapi fenomena nikah siri ini bagaimana pandangan Pak Kepala Kantor? Ya,
memang ini menarik untuk dikaji, bukan hanya kajian hukum agama ya, tapi kearifan lokal maupun kondisi geografis ya, juga tingkat pendidikan dan seterusnya. Kalau kita sebut nikah siri Bangka Barat itu tinggi, memang persentase dari jumlah orang yang nikah ya, dari sekian yang nikah, sekiannya itu siri gitu ya, mungkin itu masih tinggi. Tapi saya pernah kurang sependapat dengan menyatakan Bangka Barat itu misalnya nikah usia dininya tinggi pada waktu itu. Saya kagetnya itu karena orang membaca data itu dari tahun sekian ke tahun sekian gitu. Lalu termasuk nikah siri tadi. Nikah siri itu semestinya kan yang namanya siri kan diam-diam. Iya. Nah, jadi kalau namanya diam-diam, sir, nanti tidak ketahuan. Lalu yang ketahuan tadi kan orang yang tidak siri lagi sebenarnya. Saya kira gitu. Kan status itu tadinya siri. Lalu setelah diisbatkan, maka dia tidak siri lagi. Tapi kenapa di data kalau yang di dinas sosial saya tahu, ya tidak dikurangi data itu. Justru bertambah terus. Kalau logika sederhana aku begini Pak Tua ya. Orang misalnya nikah siri itu anggaplah 100. Lalu ya sudah isbat 30 pada tahun ini misalnya. Maka yang nikah siri kan tinggal 70. Bukan 100 lagi kan? Karena dia sudah melakukan nikah melalui isbat, dia kan setelah isbat kan mendapat buku nikah tuh. Ya otomatis statusnya tidak siri lagi. Iya. Sama kayak orang nikah di bawah umur atau dini. Saya kurang sepakat dengan yang kita nyatakan selama ini. Kok meningkat terus gitu? Kapan berkurangnya? Lalu tolak ukur ukurannya bagaimana? Kalau saya sederhana. Karena secara undang-undang, orang umur, anggaplah di bawah 19 tahun, itu kan dianggap belum cukup umur atau dini. Tapi dengan dispensasi pengadilan, lalu dia di usia 16 tahun menikah, maka setelah menikah dia dianggap dewasa. Artinya dia tidak di bawah umur lagi. Nah, kok data itu yang sering saya amati, kalau dia udah menikah, dia tidak di bawah umur lagi. Nah, justru dia sudah dewasa. Kan dengan keluarnya dispensasi. Kecuali dia tidak ada dispensasi, maka dia dianggap tetap di bawah umur. Jadi data kalau saya filah lagi. Ada di bawah umur nikahnya itu, ada yang pakai dispensasi, ada yang tidak. Artinya statusnya itu berbeda. Dispensasi itu bisa merubah suatu konteks hukum yang tadinya di bawah umur menjadi memenuhi syarat. Karena efeknya tentu efeknya multi efek. Dia umur 15 tahun, seandainya dikabulkan oleh pengadilan, ketika dia menikah maka bahkan dia sudah punya hak pilih, ya kan? Karena dia dianggap dewasa, dia sudah cakap hukum dan seterusnya. Tapi di data stakeholder lain ya, Pemda ini kan banyak cakupannya ya, yang terkait data nikah itu, ya dianggap nikah di bawah umur. Sedangkan begini saya maksud, kok orang waktu dia nikah umurnya 16, lalu umur 18 dia sudah punya anak, masih disebut bawah umur. Datanya gitu. Iya. Sedangkan kalau logika berpikir saya sederhana, orang sudah punya anak kok masih di bawah umur? Kok orang sudah nikah masih di bawah umur? Nah, itu bisa dihapus dari data. Sehingga kategori data itu diupdate artinya. Di bawah umur sebelum menikah. Kalau setelah menikah tidak bisa dikatakan di bawah umur. Ya bahkan nomenklatur terakhir ini negara atau di beberapa lembaga resmi bahkan menyebutnya pernikahan anak. Pernikahan anak, dan itu sudah lumayan viral lah, bahkan itu menjadi bahasa yang sudah umum sekarang Pak Kepala. Kembali ke pernikahan siri tadi, dan tentunya data yang mestinya terintegrasi ya antara kami Pak
Satker dipimpin oleh Pak Kepala dan stakeholder lain Pemkab atau Dukcapil atau Dinas Sosial memang harus terintegrasi. Nah, karena kami juga punya pengalaman di kecamatan tertentu yang tahun 2021 itu pernikahan dispensasi kawinnya dari kecamatan hanya 2. Ketika kami berkoordinasi ke salah satu ke cabang BKKBN setempat, data mereka katanya 109 di kecamatan itu. Ini PR untuk kita semua tentunya. Artinya data yang tidak terintegrasi ya antara kita. Dan terkait pernikahan siri tadi bisa jadi seperti itu. Ada yang umpamanya melapor ke kantor urusan agama. Nah, ada yang tidak melapor sama sekali. Nah, adapun berkurang memang, tapi mungkin ditambah lagi dengan pernikahan barunya. Nah, atau mungkin cara penghitungan datanya yang tidak kita pahami. Berikutnya Pak Kepala, terkait ini lebih kepada program kami sebenarnya. Program kami sebut Simenumbing. Simenumbing ini ringkasnya adalah inovasi kami, pendaftaran perkara, kemudian persidangan, konsultasi hukum dan pengambilan produk itu kami laksanakan di tempat, di kecamatan dalam hal ini. Dan kami menyampaikan juga bahwa kami sudah bekerja sama dengan beberapa KUA, kerjasama dalam arti kami menyampaikan kami akan mengadakan Simenumbing di kecamatan tersebut, dan respon masyarakat cukup bagus, bahkan termasuk dari kawan-kawan KUA Pak Kepala di kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Pari 3, Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Tempilang. Nah, dan diantaranya ini tadi kami ingin mengurai data yang tidak sinkron antara data yang di kami, barangkali data di stakeholder lain terkait jumlah nikah siri tadi itu. Nah, pada persidangan atau kegiatan pertama kami di Kecamatan Tempilang itu yang mendaftar perkara isbat nikah 5 orang. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Kakua Kecamatan Tempilang yang cukup aktif ya. Informasi beliau hanya disampaikan di masjid habis sholat subuh, hari itu saja 5 orang yang mendaftarkan perkara di kegiatan kami di Tempilang. Nah, ini masih ada 3 kali kegiatan lagi Pak Kepala. Ke depan barangkali apa kira-kira langkah strategis antara 2 lembaga yang kita sama-sama berada di bawahnya terkait mengurangi 2 fenomena yang saya sampaikan tadi Pak Kepala, pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dan pernikahan dini, ada menyebutnya pernikahan anak. Silakan Pak Kepala. Ya, kalau pernikahan dini ya kita telah memprogramkan juga di Kementerian Agama itu bimbingan perkawinan pranikah bagi usia remaja. Itu setiap tahun lalu kita lakukan. Pada tahun ini ada 350 ya capaian bimbingan perkawinannya. Ini segmennya ini? Ya, anak-anak usia remaja pranikah itu anak SMA, alia di Kabupaten Bangka Barat, juga di setiap kecamatan. Iya. Nah, ini salah satu upaya gitu untuk mencegah tingginya angka perkawinan di usia dini. Di samping itu juga memberikan bekal pada usia remaja untuk persiapan mereka memasuki rumah tangga nantinya. Lalu tentu kita juga harus sering berkoordinasi pada tingkatan yang di bawah, artinya
pada level KUA kecamatan harus bersinergi juga dengan camat, dengan polsek dan lain-lain terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi undang-undang perkawinan, khususnya yang mengatur tentang batas usia nikah, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama sekarang ini 19 tahun. Itu berlakunya sejak tahun 2019 ya. Ya, artinya kadang masyarakat memang karena ketidaktahuan, kurangnya juga kita memberikan penyuluhan, sehingga kesadaran masyarakat dalam hal memahami peraturan yang terkait dengan hukum perkawinan memang bisa juga berdampak kepada orang melalui menikah dengan siri tadi, atau menikah di bawah umur juga bisa terjadi, karena memang ya salah satunya kalau misalnya orang itu tidak sekolah, ya mungkin lebih cenderung menikah cepat di usia dini dibandingkan dengan orang yang masih sekolah. Kemudian kalau orang nikah siri, orang yang memahami aspek hukum kerugiannya, kalau dia nikah siri tentu dia tidak akan mau melakukan itu. Tapi kenyataannya masih ada juga orang yang nikahnya siri. Nah, ini tuh banyak faktor juga. Nah, salah satu upaya ya tentu melalui kerjasama kita bagaimana meningkatkan capaian isbat nikah itu, supaya yang siri itu tidak menjadi siri lagi. Nah, jadi tadinya tinggi berkurang karena sudah diisbatkan, atau ya artinya sudah secara hukum tidak siri lagi begitu, karena sudah tercatat melalui proses peraturan perundang-undangan. Karena pemahaman kita siri itu juga harus dipahami. Siri tentunya yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan perkawinan. Lalu setelah dicatat, tidak siri lagi. Jadi membaca data kalau saya begitu. Ya tidak rahasia lagi, tapi sudah nyata ya. Iya. Berikutnya Pak Kepala, ini terkait peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pelaksanaan isbat nikah terpadu. Sebenarnya ini bukan barang baru, apalagi perma ini muncul sejak tahun 2015. Di beberapa tempat di kabupaten lain atau di provinsi lain tempat kami tugas sebelumnya, kegiatan ini cukup marak dilaksanakan, dan sebagaimana amanat perma itu tripartit antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Pemkab setempat. Meskipun Kabupaten Bangka Barat sepertinya belum pernah dilaksanakan ya Pak Kepala ya? Sudah di launching tahun 2021 kalau nggak salah. Oh ya, pernah. Launching, ya, launchingnya itu artinya seremonial memulai pelaksanaan, tetapi sampai hari ini secara tertulis belum ada nota kesetupahaman terkait yang kita launching itu. Sehingga perlu di-upgrade itu supaya ya continue, artinya kegiatannya tidak temporal ya, atau bukan sekedarnya saja ya. Jadi benar-benar dibahas bersama masalah anggaran, masalah jadwalnya, teknis pelaksanaannya, terpadu. Iya, terpadu ya. Ya, karena waktu launching itu ya saya merasa perlu dievaluasi. Iya. Karena kesiapan KUA salah satu contohnya ya belum maksimal ya. Secara formal belum siap gitu. Artinya belum siap itu
Justru data yang akan dikeluarkan buku nikah hari itu berapa, kalau bahasa Bangkanya ngeremeng kali ya. Kayak belum yakin hari ini bakal berapa gitu yang dikeluarkan buku nikahnya gitu kan. Itu karena kurangnya koordinasi dari awal. Padahal perma itu mensyaratkan MOU tripartit itu dalam hal ini tentu equal semuanya, tidak ada yang superior, tidak ada yang merasa dominasi, tidak. Jadi kalau kita melihat secara utuh perma itu nomor 1 2015 bahwa memang masing-masing lembaga itu mengerjakan apa yang menjadi tupoksinya. Nah, ada masalah anggaran bahkan di sana cukup jelas Pemkap lah yang menganggarkan kegiatan itu. Nah, kemudian barangkali kalau kami di pengadilan agama tugasnya menyidangkan saja. Nah, mungkin ada yang dikabulkan atau mungkin ada yang ditolak. Nah, dari penetapan kami itulah dibawa ke Kementerian Agama, dalam hal ini kawan-kawan di kantor urusan agama, untuk kemudian di upload datanya tetap melalui SIMKah. Nah, karena pengalaman kami di provinsi lain, saya sebut saja ini pengalaman di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2 kabupaten di Sumatera Selatan cukup berhasil. Jadi kami membawa server kami, nah kami harus menggunakan aplikasi Siatpa dulu zaman, kemudian aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penuntutan Perkara. Kawan-kawan Kemenak juga bawa servernya untuk mengupload di SIMKah tadi. Kemudian setelah dari KUA punya buku nikah, baru mereka ke Capil, ada meja catatan sipil, di sanalah mereka dengan server mereka juga menerbitkan identitas baru dari belum kawin menjadi kawin, kartu keluarganya ditambah anggotanya. Nah, kemudian akte kelahiran anaknya dicetak juga di situ. Nah, tapi sekali lagi memang ini memang harus dengan persiapan yang matang, dengan koordinasi yang maksimal, sehingga ya kalau memang tujuan akhirnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, insya Allah akan terlaksana ya. Jadi kalau harapan Pak Kepala bagaimana nih? Ya, terkait tripartit tadi ya. Waktu 2021 itu rencana awal memang tripartit, tapi realisasinya kayaknya kalau PA sudah mungkin MOU dengan Dukcapil ya. Kami sudah dengan Dukcapil tahun 2021 itu. Tapi justru antar kita yang belum. Ya? Sekarang dengan yang jauh sudah, yang dekat belum ya. Karena antara rancangan semula itu satu MOU langsung 3 institusi atau lembaga. Rupanya berubah. Artinya antar lembaga itu masing-masing, ya, kami dengan Dukcapil, kami dengan PA gitu. PA dengan Dukcapil dan seterusnya. Silang begitu, bukan dalam satu dokumen. Itu yang terjadi sehingga belum berjalan maksimal tahun kemarin itu. Kemudian masalah anggaran, harapan kami kita sharing ya. Kalau di Kementerian Agama, walaupun tidak ada anggaran khusus untuk isbat nikah terpadu, itu tidak ada masalah, karena penerbitan buku nikah itu memang tidak pakai biaya. Jadi dianggap tetap nikah di kantor gitu istilah ya? Ya, dianggap ya karena dia isbat kan tidak ada prosesi. Kan? Tidak ada lagi prosesi itu. Ya. Prosesi akad nikah tidak ada. Ya. Hanya justru prosesinya penetapan isbatnya itu kan. Yang ada prosesi. Ya. Jadi kalau itu hanya menerima penetapan untuk dia menerbitkan buku nikah, itu Rp0. Tidak ada PNBP lain yang makanya tidak ada kendala kalau dari segi biaya administrasi. Tapi kalau biaya operasional, aksesorisnya, kayak launching itu karena biaya aksesoris. Tentu yang lebih berkompeten menanggung biaya kan justru pemerintah daerah. Gitu. Nah, karena ya daerah ini kan kepentingan masyarakat Bangka Barat.
Menurut saya suatu kewajiban bagi Pemkab untuk memfasilitasi yang non administrasi sebenarnya. Kenapa saya bilang non administrasi? Karena dia kalau untuk prosesi isbat ini kan sudah dianggarkan di PA ya, Iya. gitu. Kalau untuk KUA tadi kan Kalau saya Rp0. ini kan itu kalau dalam hal perkara cuma-cuma atau perkara prodeo istilahnya Nah. ditanggung di PA, tetapi dalam keadaan normal maka penyelenggara lah yang membayar biaya perkara itu. Dan pengalaman saya di 2 kabupaten tadi itu dihandle semuanya oleh Pemkab. Nah, makanya itu perlu dikoordinasikan sharing anggarannya, apakah untuk 2022 ini tersedia apa tidak di APBD, itu yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut supaya bisa berjalan efektif. Karena ya kadang masyarakat yang datang itu kalau bisa gitu ya juga difasilitasi. Iya. Artinya minat orang tinggi karena memang difasilitasi. Nah, kadang ya maaf ya bahasanya, orang-orang yang nikah siri atau yang mengajukan isbat itu yang saya lihat di lapangan justru banyak orang yang tidak mampu, artinya secara ekonomi, finansial dia terbatas gitu. Kalaupun mampu pun artinya untuk itu yang berat bagi mereka. Faktor ekonomi dan bisa jadi akses ya. Ya. Umpamanya kampung dia jauh ke gua dan itu idealnya harus di handle oleh yang punya warga lah, dalam hal ini Pemkab ya. Kembali kita ke MOU yang akan kita tanda lagi Pak Kepala. Ini saya ulangi, Lakupade namanya. Lakupade, layanan koordinasi untuk validasi akta cerai dengan SIMKAH tadi. Ini sekaligus closing statement dari Pak Kepala nih. Kira-kira apa harapannya? Ya, harapan kita bersama lah supaya bagaimana apa yang kita lakukan hari ini benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kita layani, dan tentu jangan kita salah niat. Ya. Saya begitu sederhananya. Insya Allah kita luruskan niat sehingga akan barokah. Ya. Menjadi ladang amal ibadah bagi kita, walaupun itu sudah menjadi tusi kita masing-masing. Ya. Sehingga apa yang kita berbincangkan hari ini, baik terkait nikah usia dini maupun nikah siri, itu kalau zero mungkin selama kita bertugas di sini belum tentu, walau alam. Tetapi target kita artinya angka itu berkurang. Makanya saya bilang tadi, data itu berkurang, ya MOU ini sebagai salah satu upaya mengurangi yang tadi tidak tercatat atau siri menjadi tercatat. Sehingga berkuranglah data tidak tercatat itu. Karena yang tahu persis data tidak tercatat itu di Dukcapil loh. Karena orang kalau melapor ke PA, ke KUA itu sudah minta catat. Gitu loh. Iya, betul. Sedangkan data kependudukan dia dinyatakan belum tercatat atau belum punya dokumen kependudukan perkawinannya itu, yang punya kan Dukcapil. Gitu. Sehingga versi mereka tinggi, kita sepakat tinggi, oke. Tapi kita klarifikasi dengan di-update dong datanya. Kalau tahun ini anggaplah PA sudah melakukan isbat, anggaplah 30 tahun misalnya. KUA kan menerbitkan buku nikah kan 30 juga. 30 juga. Berarti angka di Dukcapil kan sudah berkurang. Ya itu saya maksud di-update. Iya. Mengurangi itu seperti itu kalau yang sudah terdata. Dan saya kira orang nikah siri semua terdata kalau dia punya KTP di Dukcapil. Karena sudah otomatis kan status perkawinannya ada di situ, gitu loh. Nah, tinggal lagi bagaimana usaha kita, capaian itu bisa lebih ditingkatkan, artinya harus lebih bersinergi lagi supaya bukan hanya bersifat temporer atau kalau bahasa Bangka itu renyek-renyek kan gitu ya.
Jadi benar-benar fokus. Diseriusi ya. Ya, fokus di sini bukan satu pihak maksudnya. Justru harapan saya KUA itu yang harus juga lebih fokus dalam rangka mensosialisasikan, menghimbau, karena mereka di tengah-tengah masyarakat langsung tentu lebih mudah, lebih efektif mengomunikasikan masyarakat. Kadangkala ya ada juga sebagian masyarakat itu yang dikasiri itu karena usianya sudah lanjut, kadang memang tidak tergerak lagi dia untuk mengikuti program kita. Ya, kenapa? Ya udah kepentingannya tidak ada lagi. bawa tanah kan gitu. Anaknya yang sudah punya cucu, anaknya sudah punya cucu, artinya dia sudah cicit. Cicit ya. Sehingga yang hal-hal seperti itu kesadarannya ya kita gugah, ya artinya karena kalau dia meninggal kan tetap ada artinya Waris. permasalahan yang terkait dengan akibat pernikahan yang tidak tercatat itu. Ya salah satunya seperti kata Pak Ketua tadi, pembagian waris atau hak-hak lain yang terkait dengan bukan hanya harta saja, tapi juga ya nasab orang gitu kan. Artinya sampai ke anak cucu itu masih diperlukan silsilah kita itu, walaupun secara adat, secara kearifan lokal yang tadi itu tidak ada masalah, tetapi karena tidak tercatat secara peraturan perundang-undangan, dia dianggap tidak memenuhi pelindungan hukum. Iya. Pelayanan pemerintah pun tidak efektif karena dia tidak tercatat status hukum mereka secara keperdataan secara umum gitu, bukan hanya perkawinan, lemah gitu secara hukum. Itu yang perlu kita upayakan untuk meningkatkan kesadaran ya, masyarakat kita untuk lebih berpartisipasi dalam program kita itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat, Bapak Haji Syarifuddin, SAG MPDI. Pemorian yang saya banggakan. Demikianlah episode podcast kita kali ini dengan narasumber yang luar biasa. Tentu apa yang kami bincangkan bersama beliau tadi menjadi informasi baru, informasi penting untuk kita semua. Dan semoga juga MOU yang sesaat lagi akan kami tanda tangani ini menjadi inovasi pelayanan bagi masyarakat penerima layanan baik pengadilan agama maupun kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat, yang pada gilirannya kedua lembaga yang kita sama-sama berada di bawahnya, Pak Kepala, ini dalam rangka pembangunan zona integritas ya. Mudah-mudahan sama-sama memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi ya, dan pada saatnya nanti menuju WBBM ya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah podcast episode kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat atas informasinya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.